Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang cara decluttering agar bisa membuat hidup hemat dan juga menghindari mengeluarkan uang untuk 3 hal ini. Decluttering atau bersih-bersih untuk barang-barang yang kamu miliki belakangan tengah jadi tren. Selain bersih-bersih rumah, kamu juga bisa meredakan stres dan ternyata bisa menghemat uang dengan decluttering. Merapikan ruang kamu adalah cara mudah untuk menghemat uang setiap hari. Tak salah kalau kamu membayangkan decluttering rumah itu melelahkan. Tapi hal ini bisa disiasati dengan menyisihkan waktu setiap hari selama beberapa minggu untuk merapikan lemari atau rumah. Decluttering tidak hanya membuat rumah terlihat lebih baik, tetapi juga menenangkan pikiranmu. Lalu bagaimana decluttering bisa membantu kamu menghemat uang dan juga menghasilkan uang? Yang pertama, tak perlu beli. Terkadang kamu berpikir kalau kamu belum punya benda yang kamu inginkan tersebut. Tapi ketika bongkar-bongkar lemari, kamu baru sadar bahwa itu tersimpan di lemari. Decluttering menunjukkan kepada kamu apa yang sudah kamu miliki, sehingga kamu dapat menggunakan apa yang kamu miliki. Salah satu manfaat dari decluttering adalah menemukan hal-hal yang kamu benar-benar lupa kamu beli, tetapi masih bisa digunakan sekarang. Pembelian tidak akan lagi menebak-nebak. Kamu akan membuat rencana untuk membeli barang hanya ketika kamu benar-benar membutuhkannya, menggunakan apa yang kamu miliki, atau menemukan kegunaan baru untuk barang-barang lama adalah cara yang bagus untuk menghemat uang dan menjaga ruang tetap bersih. Kedua, lebih sadar kebiasaan belanja. Beberes bisa membantu kamu lebih sadar akan kebiasaan belanja. Ingat belanja untuk kebutuhan. Kamu mungkin memiliki 5 jaket yang identik karena kamu membeli satu lagi setiap kali tidak menemukan yang terakhir kamu beli. Dengan decluttering, kamu bisa membuat semua barang-barang kamu jadi lebih teratur sebelum memutuskan untuk membeli sesuatu yang baru. Decluttering juga dapat menunjukkan kebiasaan belanja kamu dan mencegah kamu membeli barang secara impulsif. Ketiga, jual barang-barang yang tak terpakai. Beberapa barang mungkin masih bagus, tapi kamu sudah tak menginginkannya lagi. Daripada dibuang, kamu bisa menjualnya sebagai barang bekas. Menjual barang-barang kamu secara online dan menjualnya dengan harga yang jauh lebih murah daripada yang kamu beli juga sangat membantu dan jadi momen yang membuka mata. Sekali lagi, kamu akan menyadari bahwa kamu bisa menghemat banyak uang hanya dengan tidak belanja barang baru sama sekali. Kemudian inilah tips menghindari mengeluarkan uang untuk 3 hal ini. Belanja menjadi suatu kegiatan yang menyenangkan. Kegiatan ini bisa menimbulkan rasa senang dan bahagia. Tapi sebelum berbelanja, kamu juga perlu membuat aturan agar tidak boros dan mengeluarkan uang untuk membeli barang yang kurang bermanfaat. Kalau kamu sedang mencoba menghemat uang, kurangi untuk berbelanja barang-barang yang tidak terlalu kamu butuhkan saat ini. Dilansir dari akun Home Organizing, hindari mengeluarkan uang untuk 3 hal ini kalau ingin berhemat. Yang pertama, barang lucu. Sebagian orang pasti tergoda dengan barang-barang yang lucu, apalagi perempuan. Kalau sedang pergi ke sebuah toko dan melihat barang lucu, beberapa orang memiliki keinginan untuk membelinya. Tapi sayangnya, barang lucu terkadang hanya menjadi sebuah pajangan yang tidak bisa dimanfaatkan untuk kegiatan sehari-hari. Kalau kamu ingin berhemat, usahakan untuk tidak membeli barang hanya karena barang tersebut lucu. Kedua, barang trendy. Mengikuti tren memang tidak pernah ada habisnya. Ada sesuatu yang sedang tren, itu pasti tidak akan bertahan lama. Setiap waktu akan selalu ada tren-tren baru yang hadir seperti model pakaian, alat elektronik, atau aksesoris. Jangan sampai kamu menghabiskan uang karena mengikuti suatu hal yang sedang trendy, terlebih saat kamu sedang mencoba menghemat uang. Ketiga, barang koleksi. Memiliki hobi mengkoleksi suatu barang tentu boleh-boleh saja dilakukan. Tapi kamu perlu mengingat bahwa membeli barang koleksi umumnya hanya membuang-buang uang. Apalagi kalau barang koleksi hanya dijadikan sebuah pajangan, padahal kamu sedang menghemat pengeluaran. Baiknya mulai dikurangi membeli barang koleksi. Kecuali jika kamu mengkoleksi suatu barang yang bersifat investasi, membeli barang sekaligus menabung, seperti membeli logam mulia. Itulah tadi pembahasan tentang decluttering dan cara menghemat uang dan juga menghindari mengeluarkan uang untuk beberapa hal tadi. Kali ini kita akan membahas tentang cara agar tidak boros supaya kita bisa lebih hemat. Terkadang saat terlalu senang menerima penghasilan atau uang,
kita sampai lupa untuk berhemat demi rencana-rencana di masa depan. Akhirnya kita pun melakukan keputusan keuangan yang tidak bijak, seperti terjebak dalam pembelian yang boros, membeli barang tidak penting dan sebagainya. Agar tidak seperti itu, simak cara berikut ini. Yang pertama, buat anggaran bertahap, mulai dari mingguan sampai bulanan. Membuat anggaran keuangan secara bertahap merupakan cara agar tidak boros terhadap uang. Pertama, tetapkan susunan alokasi keuangan mulai dari mingguan hingga bulanan. Hal ini membuat kamu mampu mengontrol pengeluaran agar sesuai dengan keperluan yang sudah dibuat dalam anggaran. Dengan demikian, kamu pun akan terhindar dari sifat boros. Kedua, susun rencana keuangan jangka panjang. Cara agar tidak boros yang kedua adalah menyusun rencana keuangan jangka panjang. Selain membuat anggaran jangka pendek, kamu juga harus memperhitungkan kebutuhan dan prospek tujuan di masa depan. Dengan memiliki rencana jangka panjang, kamu akan lebih termotivasi menghindari keborosan di masa sekarang. Ketiga, meminimalisir penggunaan aplikasi belanja online. Kemudahan berbelanja online mendorong kamu melakukan transaksi pembelian meskipun awalnya kamu tidak berniat membeli dan hanya melihat-lihat saja sebagai aktivitas window shopping. Namun, kebiasaan tersebut mampu membuat kamu tergiur untuk membelinya. Padahal produk tersebut bukanlah kebutuhan utama, hanya sekedar memenuhi keinginan saja. Kalau hal tersebut dibiarkan secara terus-menerus, maka hidup akan menjadi lebih boros. Oleh karena itu, salah satu cara agar tidak boros belanja yang paling ampuh adalah dengan meminimalisir penggunaan aplikasi belanja online. Keempat, jangan mudah terjebak strategi pemasaran psikologis. Sebagai seorang konsumen, salah satu strategi pemasaran yang sulit kita hindari adalah strategi pemasaran psikologis. Misalnya diskon besar-besaran dan promo berbatas waktu. Kalau kita mudah terjebak permainan emosional seperti ini, kita akan terkena sindrom belanja impulsif yang akan membuat kita membeli barang yang tidak diperlukan. Oleh sebab itu, salah satu cara agar tidak boros belanja adalah mendidik diri kita agar waspada menghadapi strategi pemasaran semacam ini. Semenarik apapun diskonnya, jangan membeli sebuah produk apabila tidak membutuhkannya. Kelima, gunakan pay later dalam keadaan darurat saja. Penggunaan pay later secara terus-menerus bisa membuat kondisi keuangan tidak sehat. Sebab selain harus membayar tagihan, kamu juga harus membayar bunga tiap bulannya. Oleh sebab itu, cara agar tidak boros terhadap uang dengan memanfaatkan fitur pay later ketika dalam keadaan darurat saja. Misalnya uang tunai yang dibawa kurang, lupa membawa dompet, ada promo atau diskon besar dan sebagainya. Keenam, deteksi kapan diri kamu terkena impulsive buying. Impulsive buying atau sindrom belanja impulsif dapat terjadi di mana saja, bukan hanya karena promo atau diskon seperti yang dijelaskan tadi. Oleh karenanya, kamu harus bisa mendeteksi kapan rawan mengalami sindrom belanja impulsif dan penyebabnya. Sebagai contoh, kamu sedang belanja ke pasar dan melihat sayur dengan harga miring. Sebelum memutuskan beli, sebaiknya kamu pertimbangkan dulu kapasitas kamu dan keluarga dalam mengkonsumsi sayur tersebut. Ketujuh, jangan membeli karena gengsi. Cara agar tidak boros uang berikutnya adalah membeli barang berdasarkan kebutuhan, bukan karena keinginan ataupun gengsi. Kalau kamu mengedepankan gengsi dalam membeli sesuatu, maka siap-siap saja keuangan kamu menjadi berantakan karena boros. Lebih baik hidup sederhana dan apa adanya, tetapi kesehatan keuangan terjaga, daripada tampak kaya dan berkelas, tapi banyak tagihan di belakang. Yang terakhir, susun prioritas sebelum berbelanja. Hobi membeli makanan atau cemilan di kafe atau di tempat makanan bisa menguras kantong kamu sebelum akhir bulan. Salah satu cara agar tidak boros jajan adalah mengurangi intensitas kamu mengunjungi tempat-tempat mahal tersebut. Kalau memang ingin jajan, pilih tempat jajan dengan makanan lebih murah, tapi juga sehat. Akan lebih baik lagi kalau kamu mengganti jajanan dengan makan buah dan sayuran. Syukurilah apa yang sudah dimiliki. Salah satu cara agar tidak boros terhadap uang yang paling ampuh adalah bersyukur. Dengan bersyukur, kamu dapat merasakan kepuasan hidup yang lebih mendalam, sehingga tidak perlu mengamburkan terlalu banyak uang hanya demi mengejar kebahagiaan. Dan juga terapkan konsep hidup minimalis. Hidup minimalis adalah konsep memanfaatkan barang sedikit dan sederhana secara maksimal. Konsep ini mengajarkan kita untuk menjalani hidup apa adanya dan membeli barang secara fungsional. Dengan hidup minimalis, kamu dapat menekan diri berbelanja sesuai kebutuhan saja, sehingga kamu akan jadi lebih hemat.
Itulah tadi cara agar tidak boros. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.